bisa punya motor sendiri, karena saya nggak punya motor sendiri ya. Motor dari bapak satu, itu pun untuk untuk saya dan adik saya berdua. Kemudian saya 8 bulan bekerja di sana, saya bisa beli motor walaupun nyicil selama setahun. Kemudian saya juga beli alat-alat untuk di kamar segala macam. Jadi mulailah ekonominya mulai meningkat kan. Saya bantu sedikit mama saya gitu kan, untuk uang dapur segala macam. Kemudian mulai nabung sampai akhirnya bekerja. Nah, sampai akhirnya di titik terakhir saya bekerja karena saya banyak pindah-pindah kerja ya. Kemudian terakhir saya bekerja dari pagi sampai malam, selalu begitu, dari pagi sampai malam, yang perusahaan terakhir. Nah, saya berpikir sampai kapan saya seperti ini? Saya nggak punya waktu untuk diri saya sendiri. Saya berkata dalam hati, ya Tuhan, semoga saya bisa pensiun di umur 40 tahun, karena ya saya nggak mau selalu begini ya, selalu bekerja keras, tidak ada waktu untuk diri saya sendiri. Saya pingin sekali umur 40 saya sudah pensiun. Kemudian waktu itu berjalannya waktu, saya akhirnya pacaran sama suami saya ya. Saya jalan-jalan selama berapa tahun gitu. Akhirnya waktu itu saya ada di titik dimana saya merasa tidak nyaman bekerja lagi. Saya sudah merasa tidak nyaman, tidak happy bekerja. Kalau saya bekerja, saya pingin ketika saya pergi ke kantor itu saya happy, saya senang, saya excited karena bertemu dengan teman-teman seperti itu. Tapi last periode lah, dibilang saya merasa I'm not happy, jadi saya nggak happy. Akhirnya saya bicara sama mama saya, saya mengungkapkan bahwa saya ingin resign, saya nggak happy bekerja. Nah, kebetulan di rumah mama saya itu kan, di rumah orang tua itu kan, mama saya punya sekarang warung di depan rumah. Nah, di sebelah itu ada tanah kecil ya, mungkin 2x4 meter ya, kecil banget. Nah, saya berpikir saya mau buka usaha di sana. Kemudian saya ungkapkan itu semua sama mama. Terus mama saya tanya, terus rencanamu apa kalau setelah resign? Terus saya bilang, saya mau buka usaha, kalau mama izinkan saya mau buka warung kecil seperti kafe untuk makanan Indonesia dan Western. Nah, kebetulan di desa saya itu adalah desa yang mulai berkembang pariwisatanya saat itu. Nah, kemudian mama saya bilang, ya udah, kalau memang kamu sudah memutuskan, mama mendukung aja, katanya gitu. Kemudian saya senang sekali karena mama saya mendukung. Kemudian dia tanya, terus biayanya dari mana? Saya bilang sama mama, selama ini saya ada nabung, saya ada deposito. Jadi uang itu yang akan saya pakai. Karena mama saya bilang, karena kalau kamu bangun dari nol, karena saya bangun dari nol kan, tanah itu menjadi gedung gitulah ya, menjadi warung, kafe gitu. Nanti takutnya biayanya besar gitu. Enggak, mak, mudah-mudahan cukup, saya bilang gitu, saya ada deposito. Akhirnya mama saya setuju, saya senang karena karena saya dapat dukungan dari mama saya ya, dari ibu saya senang sekali. Kemudian teleponlah saya ke pacar saya, ke suami saya ini. Saya bilang, "Beb, saya mau resign, saya rencana mau resign dari perusahaan, dari kantor gitu." "Kenapa?" gitu. "Ya, kamu tahu sendiri, karena selama ini saya sudah cerita ya kondisi saya di kantor. Saya merasa nggak nyaman," saya bilang gitu. Terus terus dia nggak setuju. "Ya, kamu bertahan aja dulu, kamu tunggu saya sampai datang." Saya bilang, "Mau sampai kapan saya nunggu kamu? Kamu belum datang-datang ke Indonesia. Saya nggak bisa nunggu lama-lama. Saya harus memutuskan bahwa saya akan keluar, dan saya nggak mau nunggu lama-lama. Saya nggak bisa," saya bilang gitu.
dan saya sudah dapat setuju dari mama gitu, dan saya akan melakukan itu gitu. Saya ngasih tahu kamu hanya untuk mendapatkan dukungan. Saya nggak butuh biaya atau uang dari kamu, saya bilang gitu. Kamu hanya bilang iya, kamu mensupport saya, itu yang saya inginkan, support moral yang saya inginkan. Kamu nggak usah ngasih saya uang, saya bilang gitu. Kamu jangan berpikir bahwa saya kasih tahu ini saya minta uang sama kamu, sampai saya ngomong gitu kan. Dia bilang, enggak, kok kamu bisa gitu berpikir gitu. Enggak, saya takut aja nanti nggak jalan, terus kamu rugi banyak, seperti itu kan. Jadi saya ngerti kekhawatirannya dia, karena saya basically nggak ada pengalaman ya di restoran atau di kafe. Kemudian saya bilang, kamu harus percaya sama saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, dia ngalah, ya sudah, kamu lakukan itu, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya ya udah, besoknya saya mengajukan resign langsung. Kemudian saya mulai membangun kafe saya. Kafenya kecil banget ya, 2x4 gitu. Nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya ya. Dari mulai tukang, beli bahan, itu saya lakukan sendiri. Saya nyari tukang pertama, kemudian saya kontrol tukangnya, saya awasin tukangnya, kemudian beli bahan segala macam, sampai akhirnya kafe itu berdiri. Nah, kemudian setelah berdiri saya mulai belanja untuk kebutuhan di dapur, di kafe segala macamnya. Nah, waktu itu setelah jadi, waktu opening ternyata sangat ramai, dan di luar ekspektasi saya bahwa itu akan ramai luar biasa, sampai ngantri, karena kafenya kan kecil, cuman 3 table, itu full semuanya. Dan saya sampai kewalahan karena saya nggak punya staff waktu itu. Yang bantu saya cuma adik saya sama mama saya waktu itu kan, waktu opening. Dan bener-bener aku kewalahan waktu itu. Nah, waktu itu setelah selesai, saya sudah tutup jam 10 malam, saya tutup kafenya. Terus saya video call sama suami saya, waktu itu masih pacar. Nih lihat, karena kan saya buat pembukuan, saya liatin ke dia, nih video call tuh, lihat banyak yang makan, rame, saya bilang gitu. Terus baru dia percaya bahwa kafe itu berjalan dengan baik, dan saya sangat super happy gitu. Mulailah ternyata terus, ya namanya usaha pasti ada up and down ya, pasti ada rame, kadang ada sepi gitu, biasa gitu. Tapi overall dari semuanya itu benar-benar berjalan dengan baik. Akhirnya saya bisa nabung. Saya harus menyisihkan uang saya ini, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau utak-atik. Kalau saya sudah tabung uang dari kafe itu, saya nggak mau utak-atik, saya nggak mau ambil. Setelah operasional segala macam, saya ada sisihkan setiap hari uang sekian, tergantung penjualan ya. Kalau misalnya rame, saya sampai bisa 200-300 gitu. Itu pure satu hari gitu. Saya tabung dan tidak boleh diambil. Akhirnya berjalan waktu, suami saya datanglah ke Indonesia. Dia yang bantu saya. Akhirnya dia mulai menetap di Indonesia, bantu saya bersih-bersih segala macam. Yang masak adalah saya, dibantu ibu saya. Dan berjalannya waktu, suatu hari
suami saya, oh kita menikah. Setelah datang 3 bulan kemudian kita menikah. Kemudian saya masih sibuk juga di kafe gitu kan. Kemudian suatu hari dia sakit. Nah dia sakit, masuk ICU waktu itu. Kemudian saya sangat panik waktu itu, dia benar-benar sakit. Kemudian setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, akhirnya dia bisa sembuh. Dari situ saya dapat kayak pecut gitu, karena saya merasa saya tidak menjadi istri yang baik. Karena kalau saya sibuk di kafe, saya sering tidak perhatian sama dia gitu loh, termasuk makannya dia segala macam. Terus akhirnya kita berdua ngomong dari hati ke hati gitu kan. Saya nggak mau menjadi seorang istri yang tidak baik dan tidak bisa mengurus suami gitu loh. Saya ingin sekali mengurus kamu dengan baik. Saya nggak ingin kamu sakit, karena waktu itu sakit di rumah sakit, masuk ICU, saya bayar 35 juta. Bayangkan aja, itu lumayan banyak kan, 35 juta. Sementara dia tidak ada asuransi waktu itu, belum ada asuransi yang untuk Indonesia gitu kan. Kalau sekarang dia sudah punya asuransi Indonesia. Nah dia sakit, sekarang sudah sembuh ya, karena waktu kemarin itu dia ya polusi udara segala macam, karena kan dia baru datang dari Belanda. Kemudian setelah kita bicara dari hati ke hati bahwa saya ingin menjaga kamu dengan baik, saya bilang gitu. Terus dia juga minta, toh sekarang kita sudah ada sedikit tabungan gitu, terus kita juga sudah punya rumah, ada juga kendaraan, dan juga kita ada sedikit tabungan yang bisa kita pegang gitu loh. Kalau kita kelola dengan baik, kalau kita gunakan dengan baik, saya rasa uang yang kita punya ini cukup untuk hidup kita lah. Dan akhirnya dia minta saya untuk tutup kafe saya. Entah juga apa yang kita cari gitu loh, bekal yang kita punya atau tabungan yang kita punya sudah cukup lah untuk hidup kita gitu. Aku juga kesini tidak ingin bekerja, aku di sini ingin menikmati lah gitu loh masa pensiun gitu. Kita bisa jalan-jalan, lebih banyak melakukan hobi kita gitu. Akhirnya dengan berat hati tapi juga dengan kesadaran, akhirnya terutama juga capek ya. Dia takut saya juga capek dan tidak ada waktu untuk merawat diri sendiri gitu loh. Jangankan ada waktu untuk merawat diri sendiri, untuk makan aja kadang-kadang saya nggak ada karena sibuk gitu. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, untuk kebaikan saya, untuk kebaikan suami saya, kafe ini pun saya tutup. Kemudian bangunannya kafe ini saya kasih adik saya. Kebetulan adik saya ada usaha juga komputer, jadi saya kasih dia semuanya. Kemudian barang-barang dari kafe itu saya jual. Nah dari situlah perjalanan saya sampai akhirnya ya kita sama-sama sekarang menjalankan kehidupan benar-benar tidak bekerja. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah saya punya moto dalam hidup, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan gitu loh. Selama kita mau belajar pasti kita bisa. Jadi apapun yang kita inginkan dan kita fokus ingin mencapai itu, pasti kita bisa mencapainya. Jadi tipsnya sih fokus pada apa yang kita inginkan. Kalau misalnya teman-teman pingin buka usaha, jangan dulu buka usaha yang besar ya, buka aja usaha yang kecil dulu, lihat marketnya seperti apa. Setelah itu kalau kita masih bekerja, masa muda itu masa bekerja ya, tapi ingat juga hasilnya itu harus kelihatan juga. Jadi kita harus tabung uang yang
kita kita hasilkan. Jangan sampai uang yang kita hasilkan itu habis, bahkan minus dari pengeluaran yang kita yang kita keluarkan. Jadi itu jangan lupa tabung uangnya, kemudian buat target, buat budget dan buat target. Apapun dalam hidup ini harus ada budgetnya. Misalnya saya budget hidupnya sebulan segini, usahakan segitu, itu kan disiplin. Budget sama target umur berapa sih saya ingin, misalnya umur 40 saya ingin sekali sudah keluar dari zona nyaman saya ingin sekali pensiun dan melakukan segalanya, melakukan usaha sendiri lah. Jadi dengan itu semua saya percaya kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita bisa mudahnya kita bekerja keras, nanti setelah umur 40 gitu kita bisa pensiun dengan melakukan hal-hal yang kita inginkan seperti hobi misalnya. Nah sekarang hobi saya ya gini, jalan-jalan sama suami, kebetulan kami berdua senang jalan-jalan, kemudian saya berkebun, dan saya juga buat ini YouTube channel ini sebagai hobi aja gitu. Jadi itu saja sih. Jadi masih ada banyak waktu yang saya bisa pakai untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan saat ini. Jadi ceritanya itu aja ya. Semoga menginspirasi, semoga teman-teman di luar sana punya juga cita-cita untuk pensiun di usia muda. Jadi persiapkan dari sekarang, mumpung masih muda nih, persiapkan dari sekarang, terutama finansial ya. Jadi finansial kita tata, kita tabung, kita gunakan sebaik-baiknya. Oke, segitu aja video saya kali ini, dan semoga bermanfaat, dan kita berjumpa kembali di video saya berikutnya. Bye.